ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillahil ilahil ma'bud. Wassalatu wassalam ala sirri ainil wujud wa asli kulli mawjud Sayyidina Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada syakiyin wa mas'ud. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah sedaya sehat nggih? Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ini. Niki berapa Syawal? Bingung kabeh, berapa Mei? 15 Syawal. Biasanya awal-awal Syawal niki minggu-minggu awal, seminggu 2 minggu pertama banyak sekali pembukaan majelis dan halal bihalal agar kita semuanya masuk bulan Syawal ini selesai daripada semua tanggungan yang berurusan dengan tanggungan adami. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bersih daripada dosa semua sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah. Kita teruskan lagi pengajian kita. Saya tidak ingin berlama-lama di dalam mukadimah. Sebelum itu saya berterima kasih kepada para habaib, para ustadz dan para hadirin dan hadirat yang sudah hadir di dalam majelis taklim Asy-Syifa ini, khususon kepada abang saya Sayyid Ja'far Shadiq As-Segaf dan adik saya Sayyid Ahmad Ridho Segaf dan ipar saya Sayyid Zainal Abidin bin Segaf Al-Jufri, begitu pula Sayyid Ahmad Syahab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang terus bersama ulama di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas pasal Asmaul Husna sampai nama nopo? Assalam nggih. Tadi kan sudah dilakukan assalamu wes ojo qasidah wes luwe soalnya. Nggih, sekarang kita akan masuk nama al-mu'min. Assalam sudah, namanya al-mu'min. Al-mu'min dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali mempunyai kitab di dalam Syarah Asmaul Husna, yang kitab yang sangat bagus dan dijadikan referensi oleh banyak sekali ulama, terutama guru saya Syekh Said Abdul Latif Oda menjadikan kitab itu sebagai referensi di banyak sekali kitab-kitab beliau. Nama kitabnya adalah Al-Asmaul Husna, Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Al-Asmail Husna. Al-Maqsadul Asna di situ dijelaskan makna al-mu'min itu diambil daripada kata-kata Aminah, yang mana kata-kata al-mu'min menurut Imam Ghazali adalah zat yang kembali kepadanya dua perkara, al-amnu wal aman. Al-amnu wal aman. Al-amnu itu keamanan, al-aman itu ketenangan. Jadi zat yang memberi keamanan dan ketenangan itu namine al-mu'min. Panjenengan iki alhamdulillah nggih, tidak pernah merasakan rasa takut di Indonesia. Mau keluar pukul 12 malam, Masya Allah, pasar Ngemplak masih rame. Nggih napa nggih? Kita keluar kemanapun, apa meneh karaoke rame napa mboten? Tambah rame. Kita kalau keluar malam hari itu tidak pernah merasa takut. Ini adalah nikmatnya Indonesia. Jangan sampai kita niku terbiasa dengan yang namanya nikmat. Panjenengan kalau sudah pergi ke negeri Arab, Yaman, saya dulu di Jordan, mau keluar pukul 2 malam, keluar pukul 1 malam, niku takut. Niku napa jenenge takut, bukan takut dengan penjahat, takut kali polisi.
Pukul 1 malam niku kali polisi takut kalau ketemu ditanyai macem-macem malah nginep di penjara. Teman saya itu pukul 1 malam bertemu dengan polisi malah tidak jadi pulang, malah masuk apa? Penjara. Di mana itu? Di negara Arab sana, di Jordan. Kenapa? Karena takut. Kita itu di Indonesia tidak pernah merasakan hal-hal semacam itu. Karena itulah nama al-mu'min itu adalah artinya apa? Alladzi yu'za ilaihi al-amnu wal aman. Yang kembali kepadanya itu keamanan dan ketenangan. Yang mana manusia itu, selama dia itu manusia adalah sasaran daripada ketakutan. Manusia niku pasti takut ketika beras boten wonten takut, ketika kesehatan berkurang takut, apalagi kalau sudah ada di koran, masya Allah, produksi bulog berkurang, orang pasti berbondong-bondong untuk memborong beras. Panjenengan boten ingat dulu ketika kita itu di awal-awal corona ada semacam hal yang dulu kita tidak pernah berpikir itu akan terjadi, namanya panic buying. Orang-orang itu panik untuk membeli semua perkara, padahal sudah dijamin insya Allah tidak akan habis persediaan makanan. Di supermarket Malaysia, saya ketika corona itu berada di Malaysia, di supermarket Malaysia itu banyak perkara-perkara itu habis, banyak hal-hal itu habis. Kenapa? Karena panik, takut. Yang namanya manusia pasti menjadi sasaran daripada ketakutan segala hal, ketakutan makanan, ketakutan kesehatan, ketakutan kenyang. Bagaimana kalau saya tidak kenyang? Bagaimana kalau saya tidak haus? Zat yang bisa memberikan keamanan kepada kita daripada segala hal itu namanya al-mu'min. Niku namanya apa? Al-mu'min. Dan ketakutan terbesar bagi manusia niku bukan ketakutan yang berasal daripada duniawi. Kalau ketakutan duniawi insya Allah boten lami. Ketakutan beras tidak ada, insya Allah hanya takutnya 1 bulan 2 bulan. Ketakutan obat-obatan tidak ada, hanya sebulan 2 bulan. Ketakutan jamu tidak ada, hanya 1 bulan 2 bulan. Ketakutan gerabah tidak ada, hanya 1 bulan. Nggih. Kelamaan nggih. Akan tetapi ketakutan yang paling akut adalah ketakutan terhadap perkara-perkara ukhrawi. Kenapa? Karena ketakutan terhadap perkara-perkara ukhrawi niku urusannya kalih kekal di neraka. Manusia kalau takut dengan kekal di neraka, obatnya niku hanya satu, hanya kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niki pentingnya kalimat tauhid. Kalimat tauhid berfungsi bagi seorang mukmin untuk declare, untuk membuktikan kepada orang lain bahwasanya Anda itu seorang mukmin. Tidak cukup Anda itu beriman tapi tidak melafadzkan kalimat tauhid. Bagi Anda dan Allah, Anda itu sudah dikatakan Anda itu mukmin kalau Anda beriman kepada Allah. Tapi kita sebagai manusia tidak diperbolehkan untuk memberi hukum Anda seorang mukmin tanpa Anda melafadzkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maknanya kalimat syahadat, selain dia itu kalimatul aman karena akan menyelamatkan kita daripada kekalnya adab ukhrawi, juga sebagai kalimat yang membuktikan keislaman Anda. Setelah Anda itu melafadzkan kalimat syahadah, Anda akan diberi hak-hak khusus sebagai seorang muslim. Orang muslim niku mempunyai hak-hak khusus, diantaranya boleh menikah dengan muslimah. Selain muslim tidak boleh menikah dengan muslimah, boten saged, pernikahannya tidak dianggap sah oleh syariat, walaupun mungkin sah di depan negara, tapi tidak sah secara syariat. Seorang muslim boleh menikahi muslimah. Seorang muslim kalau mati boleh wajib disolati dan wajib dikubur di pemakaman muslim. Kenapa? Agar tidak terganggu. Bayangkan kalau seumpamanya ada muslim meninggal di kuburan non muslim, yang mana sekitarnya itu semuanya diadab, lagi enak-enak turu, waduh, dihantemi.
kaget akhirnya lagi enak-enak turu, lagi enak-enak tenang, malah kaget dengan kuburan-kuburan apa sampingnya. Begitu pula non muslim tidak boleh dikubur di pemakaman muslim, ganggu tonggone niku. Yo mesakne to tonggone wis enak-enak turu, sebagian khusyuk beribadah, khusyuk mengingat Allah di makamnya, tiba-tiba kaget kubure sampingnya bengok. Karena itu orang muslim mempunyai hak-hak khusus yang mana orang non muslim tidak boleh. Orang non muslim kalau mati tidak boleh disolatkan. Kalau ada yang menyolatkan non muslim, haram hukumnya, mboten saged. Non muslim tidak boleh dikirimi yasin. Bahkan kalau takziah mawon niku tidak boleh. Kalau takziahnya kalau orang muslim meninggal, takziahnya kan ghafarallahu limayyitik a'damallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara li mayyitik. Semoga Allah membesarkan pahalamu dan membaguskan kesabaranmu dan memaafkan mayitmu. Kalau yang meninggal non muslim tidak boleh. Wa ghafara li mayyitika, haram hukumnya, tidak boleh. Karena itu orang muslim mempunyai hak-hak yang khusus daripada non muslim, dan itu bisa kita dapatkan kalau kita melafadzkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kalimatus syahadah selain dia itu fungsinya sebagai kalimatul aman daripada adzabul ukhrawi, fungsinya juga untuk bisa mendapatkan hak-hak zahir sebagai seorang muslim. Tidak cukup hanya kita itu beriman di dalam hati kita, kemudian untuk mendapatkan hak-hak khusus seorang muslim boten angsal. Nikulah pentingnya nopo kalimat syahadat. Dan kalimatus syahadat juga dinamakan kalimatul aman karena dialah yang memberi Anda keamanan daripada azab nopo ukhrawi. Maka mukmin yang hakiki, nama mukmin yang hakiki, dan itu adalah nama daripada nama-nama Allah, adalah zat yang memberi keamanan kepada semua hambanya. Karena setiap rasa takut ada keamanannya. Rasa takut daripada kesakitan ada obatnya. Rasa takut daripada kelaparan ada jalannya, yaitu makan. Rasa takut daripada neraka ada obatnya, yaitu syahadat. Zat yang memberi rasa aman terhadap ketakutan dan mengajarkan manusia bagaimana cara untuk menggunakan apa yang ada di dunia ini untuk melawan ketakutan, niku namine al mukmin. Wa huwallazi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Dan Allah lah yang maha memberi segala sesuatu dan mengajari kita bagaimana cara memakainya. Memberi saja, tidak diberitahu bagaimana cara memakainya, boten cekap. Karena itu kalau ada negara membeli peralatan perang daripada negara lain, contohnya Indonesia membeli pesawat daripada Amerika Serikat, niku tidak hanya membeli, mangke Amerika Serikat akan mengirim teknisi untuk mengajari bagaimana cara memakainya, mengoperasikannya. Hanya punya tapi tidak bisa mengoperasikannya, nggih percuma. Tuku laptop ndak iso nyala nih, percuma. Tuku HP ndak iso nyala nih, nggih percuma. Tidak ada bedanya antara HP dengan ulek-ulek. Kenapa? Karena sama-sama kerasnya saja. Kalau cuma ada tapi tidak bisa menggunakan. Ikilah makna al-mukmin bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus makna al-mukmin bagi hamba niku bagaimana? Dikatakan oleh Imam Ghazali, seorang yang paling berhak dengan makna al-mukmin adalah orang yang bisa menjadikan sekitarnya merasa aman daripadanya. Di dalam sebuah hadis dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Tidak sempurna, tidak menjadi mukmin seseorang daripada kalian sampai jironnya, sampai tetangganya merasa aman daripada kejahatannya. Kalau tetangga Anda malam hari takut kepada Anda, engkau jangan-jangan aku dirompak.
jangan-jangan aku dirampok. Maknanya Anda niku senes mukmin. Apalagi orang yang bisa mendapatkan tingkat yang paling tinggi daripada nama al-mukmin bagi hamba adalah orang yang kalau dia itu ada, orang-orang takut di sekitarnya akan merujuk kepadanya. Itu namanya al-mukmin. Oh, saya takut ya Allah, saya takut uang saya habis. Kita rujuk kepada Habib Ja'far. Itu namanya al-mukmin. Jadi bukan hanya kita takut. Kita takut masalah politik bagaimana? Kita rujuk kepada Haji Hamim semuanya. Niku namine al-mukmin. Jadi al-mukmin yang paling tinggi niku tidak hanya orang-orang yang lain tidak takut kepadanya, tapi bagaimana orang-orang yang lain bisa menghilangkan rasa takut dengannya. Niku namine al-mukmin. Ada sebuah pertanyaan dalam kitab Al-Maqsudul Asna itu, loh, kok Allah itu yang maha memberi keamanan? Kok Allah itu maha yang memberi ketenangan? Bukankah Allah juga yang menurunkan musibah? Bukankah Allah juga yang menurunkan kelaparan? Bukankah Allah juga yang menurunkan penyakit? Kemudian Allah mengajari kita bagaimana cara untuk keluar daripada penyakit. Tidak ada masalah, karena Allah lah yang maha memberi ketakutan, dan Allah juga yang maha memberi keamanan. Fallahu huwal mukhawwif wal mu'iz, Fallahu huwal mukhawwif wal mu'min wallahu huwal mu'izzu wal mudillu. Allah yang memberi ke izzah, memberi ke memberi kemuliaan, dan Allah lah yang memberi lawannya daripada kemuliaan itu apa? Menghinakan. Biasa semacam itu. Nikilah sedikit tentang makna al-mukmin. Makna yang selanjutnya, nama yang selanjutnya itu adalah al-muhaimin. Al-muhaimin niki adalah nama Allah yang sedikit spesial. Kenapa? Karena al-muhaimin niki kula tak ngopi rumiyin nggih. Nama al-muhaimin niki di dalam kitab-kitab dikatakan tidak hanya ada di dalam Al-Qur'an, tidak hanya ada di dalam Islam, akan tetapi nama al-muhaimin ini juga disebutkan di dalam kitab-kitab sebelum Islam. Dalam kitab Taurat pun juga ada nama al-muhaimin. Dalam kitab Injil pun juga ada al-muhaimin. Al-muhaimin ini maknanya apa? Dikatakan oleh Imam Ghazali, makna al-muhaimin ini adalah zat yang terkumpul di dalamnya tiga perkara: al-ilm wal istilah wal hifid, yang maha mengetahui dan maha menguasai dan maha menjaga. Ini namanya al-muhaimin. Makna al-muhaimin itu mengkontrol. Bagaimana Anda bisa mengkontrol? Tidak mungkin Anda bisa mengkontrol kecuali Anda mengetahui. Setelah Anda mengetahui, Anda menguasai. Setelah Anda berhasil menguasai, bagaimana Anda menjadikan apa yang Anda kuasai ini stabil? Bukankah setiap ada perhelatan politik, mangke intelijen keluar dulu. Setelah intelijen keluar, bisa menguasai. Setelah menguasai, bagaimana bisa untuk menjaga apa yang kita kuasai agar tetap stabil. Nikulah yang namanya al-muhaimin. Bagi hamba, al-muhaimin niku macam mana? Kata-kata haimanah. Haimanah niku kuasa, kontrol. Bagaimana seorang hamba itu mempunyai haimanah, mempunyai kontrol? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, hamba itu bisa untuk mengkontrol adalah mengkontrol hatinya. Jika seorang hamba mengetahui bagaimana attitude daripada hatinya, attitude daripada nafsunya, kemudian menguasainya, kemudian terus menjaganya daripada keluar daripada kontrolnya, maka hamba itu dikatakan al-muhaimin. Dan tidak semua hamba itu mampu untuk mengontrol hatinya. Dan hati niku susah untuk dikontrol. Kenapa? Karena dia itu terus terbolak-balik. Dan hati tidak bisa dijadikan dalil kebenaran. Banyak orang-orang itu kan dalil kebenaran itu kan karena hatinya. Kulo niki tenang, kulo niki dengan ajaran ini saya itu merasa tenang. Ketenangan bukan dalil kebenaran.
Yang namanya hati niku tempatnya syahwat, yang namanya hati niku tempatnya keinginan. Yang namanya agama adalah instrumen yang diturunkan oleh Allah untuk membatasi keinginan kita. Karena kadangkala yang namanya hati nggih niku pengen teng karaoke kemudian delok purel. Wonten apa wonten? Teko kuwi wonge. Ya apa to majlis apa to bro kok teko kabeh. Majlis siji kiwir lah Allah. Yang namanya hati niku semacam itu, niku normal. Akan tetapi akal kita membatasi itu, agama membatasi itu. Anda ingin berjima dengan perempuan tidak ada masalah, ada caranya, yaitu dengan menikah. Anda ingin mengenyangkan perut Anda, ada caranya dengan makan semuanya, kecuali hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jangan makan babi, jangan minum minuman keras, jangan minum ciu, jangan minum kopi miring, jangan minum cap tikus. Wonten niku sing minum teng mriki? Enek. Kabeh kok enek. Apa? Lah iku wong-wong kampung sebelah iku ning kene ndak ono insyaallah. Niku lah napa jenenge? Yang namanya muhaimin untuk seorang hamba, bagaimana dia itu bisa untuk mengontrol hatinya. Itu minimal untuk mendapatkan nama al-muhaimin bagi seorang hamba. Yang lebih kuat lagi, sebagian hamba tidak cukup mengontrol hatinya, tapi dia bisa mengontrol hati orang lain. Jadi kalau kalian ingin menjadi kuat sampai ingin mengontrol orang lain, kuatkan diri kalian dulu. Latih diri kalian dulu, latih hati kalian dulu. Setelah bisa untuk mengontrol hati, mengontrol syahwat, niscaya jiwa Anda akan semakin kuat dan bisa mempengaruhi orang lain. Sebagian orang yang bisa mempengaruhi orang lain, setelah bagaimana? Setelah saya bisa mengontrol Afif, setelah saya mengetahui bawatinnya dan menguasainya dan menghalangi dia untuk pergi ke tempat lain, niku adalah orang yang paling berhak mendapatkan nama al-muhaimin. Niki dijelaskan secara ahli sunnah saged, dijelaskan secara falasifah nggih saged. Tapi intinya yang namanya muhaimin adalah orang yang bisa untuk mengontrol hatinya. Itu yang paling rendah. Yang paling tinggi adalah orang yang bisa mengontrol hati orang lain. Niku namine napa al-muhaimin. Bagaimana caranya untuk mengetahui hati orang lain? Tidak mungkin kita bisa mengontrol kecuali kita mengetahui hatinya. Mengetahui hati orang lain mempunyai dua cara. Yang pertama dengan cara tafarrus. Tafarrus niku firasat. Firasat niku bisa didapatkan dengan dua cara, dengan wahbi dan dengan kasbi. Dengan wahbi itu biasanya ketika Anda banyak melakukan ibadah, insya Allah mendapat firasat. Dalam sebuah hadis dikatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Hati-hati dengan firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah. Jadi kalau tiba-tiba aku kok tidak enak ya bang, rasanya hari ini, hati-hati. Ini adalah firasatnya orang mukmin. Itu namanya yang wahbi. Itu tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Wonten malih sing kasbi. Cara mendapatkan firasat firasat yang kasbi niku dengan belajar. Ilmu firasat ada ilmunya, ada kitabnya. Saya pernah melihat kitab namanya Kitabul Firasah. Mengajarkan Anda bagaimana cara bedek. Lah zaman sekarang itu yang pintar-pintar bedek niki muhibine akeh. Longge, saya itu alhamdulillah saya banyak, bukan di Indonesia, di negara Konoha sana. Saya itu banyak melihat orang yang pintar bedek, niku yang datang ke rumahnya itu lebih banyak daripada orang yang pintar mengajar. Enggak, kenapa? Hanya pintar bedek. Padahal bedek niku, ilmu firasat niku saged dipelajari. Sebuah cerita, Imam Syafi'i mempelajari ilmu firasat. Mempelajari Imam Syafi'i nggih. Kemudian dia melihat satu orang, wah, wong iki medit.
Setelah beliau belajar, bertemu orang, ngomong, wong iki medit. Saya ingin membuktikan bahwasanya firasat saya niku benar. Akhirnya beliau bertamu ke rumahnya orang itu. Masya Allah, ketika tahu Imam Syafi'i bertamu, disediakan makan, dijamu dengan baik. Ya Allah, firasatku salah, orang medit tidak akan menjamu. Kemudian malah diberi tempat tidur. Kowe turu ning kene, ndak usah turu omahmu. Tambah nangis Imam Syafi'i. Aku ternyata salah. Tengah malam dibanguni. Imam Syafi'i, jangan tidur sini, tidur kamarku dengan istriku. Aku tak pindah kamar dengan istriku, kamu tidur di kamar utama. Imam Syafi'i tambah nangis lagi, karena menunjukkan beliau itu salah. Ketika besoknya beliau itu mau pergi, sudah jalan dipanggil, wahai Syafi'i, awakmu wingi wis mangan ning gone omahku, kok ndak bayar? Jadi awakmu njaluk bayaran karena kamu menjamuku makan di rumah. Iya, tambah seneng Imam Syafi'i, dikei duit. Lah iki mangane nginepe. Ditambahi meneh, iki kamar biasa, iki suite apa namanya? VIP, njaluk tambah uang. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwasanya ilmu firasat niku saged untuk dipelajari. Untuk mengetahui hati orang, Anda bisa untuk tafarrus. Cara yang pertama. Cara yang kedua, dengan cara nopo? Cara yang kedua dengan thoriqul istidlal. Dengan thoriqul apa? Istidlal. Istidlal niku tiang-tiang sakniki ngomongi kasyaf. Cuma niki senes kasyful aulia, tapi kasyful ulama. Bagaimana cara kasyaf ulama itu? Dengan cara Anda itu dalil. Karena dalil itu bisa menunjukkan sesuatu yang tidak tampak. Kalau di dalam ilmu mantik ada namanya itu premis minor dan premis mayor. Kemudian ada yang namanya conclusion. Conclusion niku gaib. Premis minor dan premis mayornya niku bukan perkara yang gaib. Conclusionnya perkara yang gaib. Saya itu sering bedek Apip, bedek Rozik. Saya itu sering. Awakmu ngene to, awakmu ngene to. Orang-orang takut, Masya Allah, Habib Ali niku kasyaf. Saya kadangkala saya ingin lebih semacam itu, dan mungkin oleh amplop pakai. Karena ada potensi semacam itu. Kalau banyak bedek niku gampang. Karena wonten caranya, caranya dengan istidlal. Dan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Niku bisa untuk dipelajari. Niku senes karomah. Saya itu beberapa hari ini tuh saya banyak berjumpa orang, selalu meyakini, oh fulan ini wali. Kenapa? Karena dia bisa bedek saya. Loh, saya sekarang bisa bedek Anda. Apakah saya wali? Bukan. Kenapa? Karena bedek itu ada jalannya, ada dalilnya. Kemudian yang ditunjukkan oleh dalil biasanya tidak berubah, biasanya tidak salah. Kalau saya bisa untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati orang, kemudian saya menguasainya dan saya menjaganya, maka saya dikatakan al-muhaimin. Dan yang terakhir daripada nama-nama Allah pada hari ini yaitu Al-Aziz. Ada Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan Al-Aziz. Kejap nggih kula tak ngombe. Al-Aziz niku diambil daripada kata-kata Al-Izzah. Al-Izzah niku maknanya kemuliaan. Cuma kalau panjenengan belajar kitab-kitab fikih, Al-Izzah niku nggih maknanya jarang. Dibilang benda ini aziz, benda ini jarang adanya. Biasanya yang namanya peraturan basic daripada perdagangan, niki pedagang, setiap benda yang jarang adanya harganya nopo bang? Mahal. Niku namine nopo aziz. Dibilang hada syai'un aziz, benda ini jarang adanya. Kalau jarang adanya maknanya dia itu mahal. Dan kata-kata aziz hakikatnya hanya untuk Allah. Karena itu kan ada orang niku namane Abdul Aziz.
jangan dipanggil Aziz. Iki Aziz maknanya Allah iki engko. Jangan, iki Abdul Aziz, hambanya Aziz. Kata-kata Aziz menurut Imam Ghazali hanya sah untuk diberikan kepada zat yang mempunyai 3 sifat. Apa itu? Dikatakan al-khatir alladhi yakillu wujudu mithlih. Al-khatir yang berbahaya. Apa yang berbahaya? Maknanya perkara ini kalau tidak ada bisa berbahaya. Yang sekiranya benda ini, sesuatu ini sangat sedikit sekali. Sangat sedikit itu bisa 100 kan, kita kan kalau ada benda-benda, panjenengan kalau melihat saya ini setelah saya banyak berceramah, saya jumpa orang-orang kaya, saya itu melihat ada attitude dari beberapa orang itu suka mengoleksi tas. Lah ya, ada beberapa tas kalau dia itu mahal dikatakan apa? Limited edition. Maknanya ini sangat terbatas, edisi terbatas. Paling dicetak hanya 100. Lah 100 itu berlomba-lomba seluruh dunia. Maknanya semakin mahal. Semakin sedikit cetakannya semakin mahal. Maknanya sedikit itu minimal 1. Maksimal mungkin hanya 100, bahkan mungkin hanya 50. Dikatakan dia itu limited edition. Dia berbahaya dan sangat sedikit. Niku yang pertama. Yang kedua, tastaddul hajah ilaihi. Yang namanya Aziz mesti hajatnya kepada benda itu sangat perlu sekali. Kita sangat memerlukannya, sudah sedikit sangat perlu. Dan yang ketiga, yas'ubul wusul ilaihi. Untuk mendapatkannya susah. Jadi sedikit sangat diperlukan, untuk mendapatkannya susah. Yang mempunyai 3 sifat ini dikatakan benda ini adalah Al-Aziz. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai 3 sifat ini. Yang pertama adalah Al-Khatir. Al-Khatir alladzi yakillu wujuduhu. Sesuatu yang berbahaya. Loh, Allah itu sangat berbahaya. Bayangkan kalau Allah ngamuk bagaimana? Hancur semua kan? Dan Allah tidak bisa untuk dikontrol. Allah berbuat semaunya. Karena itu Allah itu sangat sedikit. Bahkan Allah itu hanya 1. Tidak ada apa? 2-nya. Dan mustahil ada 2-nya. Berbeda dengan matahari. Matahari mungkin hanya ada 1. Tidak ada matahari berbahaya. Akan tetapi matahari itu tidak susah untuk menjangkaunya. Kita menjangkau manfaat matahari niku mudah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjangkau Allah niku susah. Makna menjangkau, mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mungkin untuk mengetahui hakikat Allah. Karena itu Allah itu mempunyai 3 sifat. Yang pertama adalah sangat sedikit karena hanya satunya. Yang kedua, tastaddul hajah ilaihi. Kita sangat perlu kepada Allah. Sekiranya Allah tidak ada, kita ingin berdoa kepada siapa? Dan sangat susah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya bisa untuk mendapatkan 3 sifat ini dikatakan dia itu adalah apa? Aziz. Manusia macam mana? Dikatakan manusia yang berhak untuk mendapatkan Aziz adalah orang-orang yang diperlukan, orang-orang yang diperlukan oleh hamba-hamba yang lain. Niku namanya Al-Aziz. Kalau kita memerlukan kepada fulan ini adalah apa? Aziz. Dan keperluan niku terbagi menjadi 2, keperluan duniawi dan keperluan ukhrawi. Dan keperluan ukhrawi lebih berat daripada keperluan duniawi. Maka orang yang diperlukan untuk keperluan ukhrawi adalah orang yang paling berhak untuk dikatakan Al-Aziz. Maka ulama dikatakan Aziz.
Dibilang kalau ada ulama-ulama hebat itu dikatakan hadzal alim azizun. Maknanya orang ini sangat diperlukan dan sangat sedikit, dan untuk sampai kepadanya itu susah. Dikatakan dia itu al-alimul aziz, orang yang sangat susah dan sangat jarang adanya. Maka orang yang berhak untuk mendapatkan nama aziz adalah al-ulama. Dulu setelah para nabi tidak ada, pewarisnya adalah para ulama. Lihat, para ulama berhak mendapatkan nama aziz. Para ulama berhak mendapatkan nama al-mukmin, karena dengan adanya para ulama niku bisa mengamankan kita dari siksa api neraka kalau kita mengambil faedah dari para ulama. Kalau kita belajar dengan para ulama pun juga yang bisa untuk mengetahui hati seseorang, menguasainya dan mengontrolnya. Maka ulama bisa mendapatkan nama al-mukmin, al-muhaimin, dan al-aziz. Inilah sedikit daripada nama-nama Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa untuk menjelaskan 3 nama: al-mukmin, al-muhaimin, dan al-aziz. Sekarang pertanyaan jika ada pertanyaan yang berkaitan tentang al-mukmin, al-muhaimin, dan al-aziz, karena hari ini sedang viral masalah nasab. Saya takut nanti banyak yang tanya masalah apa jenenge nasab. Pun niku sampun ben viral teng YouTube kalih teng Facebook, jangan viral teng zawiyah malih. Kula dibukani banyak tiang mangke. Monggo. Silakan untuk jamaah baik jamaah putra maupun putri mengenai maupun yang akan bersamakan bertanya tentang menawi kagum pembinaan pertanyaan mengenai sifat al-mukmin kepada manusia. Mau dipersepakat salah satunya adalah orang yang bisa memberikan keamanan kepada orang di sekitarnya. Pertanyaannya, bagaimana, apakah jika seorang itu berprofesi sebagai tukang tagih hutang dan yang ditagih niku Melayu dan merasa tidak aman, apakah tukang tagih hutang itu bukan orang yang bersifat al-mukmin? Iya. Niki kan bertanya tentang debt collector nggih. Nah, iya. Tapi jangan niat gak nyaur utang niki. Jadi ada profesi namanya debt collector. Debt collector ini bisa Anda pandang daripada 2 sisi. Sisi pemerintah, maksudnya sisi negara Indonesia, dan sisi agama Islam. Saya tidak akan berbicara daripada sisi kenegaraan dan sisi bank, karena sistem bank itu memerlukan debt collector. Karena dari awal ketika Anda itu berhutang kepada bank itu hanya mengetahui 2 kalimat, bayar atau sita, kan semacam itu kan, bayar atau sita. Namanya orang ngutang itu penak, bayar sing angel. Karena itu diperlukan sistem namanya debt collector. Saya tidak berbicara tentang sistem negaranya bagaimana, sistem perbankannya bagaimana, karena bukan tupoksi saya, bukan keahlian saya di situ. Akan tetapi kalau Anda bertanya tentang debt collector daripada sisi agama, ketika dia itu menagih dengan menagih dengan kasar. Ada beberapa debt collector itu biasanya menagihnya dengan kasar, yakni walaupun definisi debt collector tidak semacam itu. Debt collector adalah orang yang mengumpulkan hutang. Wonten debt collector datang, Mas Apip tolong dibayar hutangnya. Nggih. Wonten semacam itu. Yo tambah ndak bayar. Tambah ndak bayar biasanya senes teng Indonesia, teng negara Konoha niki. Debt collector niku biasa nih kalau menagih hutang niku agak sedikit keras, agak sedikit keras daripada caranya, bahkan penampakannya juga sedikit garang, agak sedikit garang. Di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau ada orang yang berhutang kemudian tidak mampu bayar, maka wajib kita tunggu sampai dia mampu bayar. Wajib ditunggu. Tidak boleh kita menagih
Ndi kita mau tidur, ndi bayaran. Kita mau ngising cepetan tak tunggu ning ngarep. Engko lek bar ngising bayaran. Tidak boleh semacam itu. Fanadiratun ila maisarah. Berbeda kalau orang yang mempunyai hutang niku bisa untuk bayar. Kemudian dia tidak mampu bayar, orang semacam ini di dalam Islam yahillu irduhu wa uqubatuhu. Dalam hadis dikatakan layyul wajid yahillu irduhu wa uqubatuhu. Orang yang tidak mau membayar hutang akan tetapi dia mampu untuk membayar hutang tapi tidak mau membayar hutang, orang semacam ini boleh dipermalukan dan boleh untuk dihukum oleh pihak yang berwajib. Dan iku namine hukum debt collector daripada napa jenenge? Daripada Islam. Apakah dia niku dikatakan al-mukmin? Wallahu a'lam, nggih mboten. Dinamakan al-mukmin. Kenapa? Karena ndelok debt collector niku kita merasa tidak aman. Lah terus piye? Oh, tidak mesti kok mempunyai sifat al-mukmin, tidak mesti. Yang penting dia itu muslim. Muslim maknanya syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Akhlak-akhlak al-mukmin ini yang ada di dalam nama al-mukmin niku untuk kesempurnaan iman, bukan untuk sahnya iman. Anda masuk surga, yang penting Anda itu beriman, tidak perlu iman Anda sempurna. Iman sempurna niku untuk masuk surga dukulan awalian, untuk awal-awal masuk surga. Kalau Anda hanya ingin masuk surga saja, tidak peduli kapan, tidak perlu mempunyai akhlak yang ada di dalam sifat al-mukmin, tidak perlu. Mungkin mempunyai akhlak-akhlak yang lain. Wallahu a'lam. Monggo. Mengenai amal ibadah juga adalah ibadah yang memberi aman di dunia dan di akhirat. Kenapa? Al-mukmin adalah memberi aman, ibadah memberi aman di dunia dan di akhirat. Nggih. Berbaikan dengan alam yang di akhirat, alam dari kekal di neraka. Kekal di neraka, kunci biar tidak kekal di neraka adalah syahadat. Yang saya ingin tahu, apakah ada syahadat yang sah dan syahadat yang tidak sah? Maknanya ada orang yang bersyahadat tapi tidak sah. Kalau tidak sah, kriteria bagaimana? Dan yang sah, apakah itu syahadatnya? Syahadat sudah saya katakan daripada awal-awal tadi itu mempunyai sebuah faedah. Napa niku faedahnya dalam bahasa Arab niku namine ijraul ahkam dunyawiyah. Bagaimana syahadat ini ketika Anda syahadat maknanya Anda declare bahwasanya Anda itu adalah mukmin. Efeknya Anda diperlakukan sebagai seorang mukmin. Kalau Anda syahadat Anda, pertama Anda mengatakan syahadatnya niku lafadznya tertentu nggih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niku adalah lafadz yang mesti Anda lafadzkan kalau ingin masuk Islam. Sekarang niku syahadat macam-macam. Kalau Anda lihat syahadatnya orang Syiah dalam kitab-kitab mereka itu dikatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna sayyidina ali waliyullah. Jadi ini adalah hal-hal selain daripada syahadat menyaksikan keesaan Allah dan Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, itu adalah tambahan daripada syahadat. Syahadat semacam itu tidak dikatakan sah. Ada lagi syahadatnya satu kelompok Yahudi namanya Yahudi Aisawi. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus untuk kaum Arab saja. Itu syahadat yang tidak sah. Ada lagi syahadat-syahadat yang baru, saya baru tahu mungkin beberapa tahun yang lalu, hanya mengakui keesaan Allah, hanya mengakui Allah niku Tuhan, tidak perlu mengakui Nabi Muhammad niku adalah Rasulullah. Niku nggih tidak sah. Ada lagi syahadatnya mungkin beberapa kelompok yang di India itu namanya Ahmadiyah, yang mana mereka itu mengakui bahwasanya Nabi Muhammad bukan Nabi akhir zaman, tapi setelahnya ada Nabi yang lain namanya Mirza Ghulam Ahmad. Niku nggih syahadat yang tidak sah. Terus Habib, kalau saya
mengakui syahadat saya sudah benar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah saya itu seorang yang akan selamat daripada api neraka? Anda selamat kalau Anda di dalam hati Anda meyakini apa yang Anda katakan. Ada sekelompok orang mengatakan kalimat syahadah tapi hatinya tidak meyakininya. Niku namine munafik. Maka syahadat tugasnya memberikan Anda hukum sebagai muslim, tapi tidak melulu menyelamatkan Anda daripada kekalnya api neraka. Cuma biasanya orang yang syahadat pasti meyakini apa yang dia lafadzkan. Rata-rata semacam itu. Cuma ada beberapa kelompok kecil daripada manusia ketika dia itu syahadat tidak meyakini apa yang dia lafadzkan. Orang semacam ini dikatakan dia itu adalah golongan munafikun. Ya Habib, kalau saya meyakini apa yang ada, maksudnya saya meyakini Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, tapi saya tidak melafadzkannya, apakah saya dianggap mukmin indallah? Saya kira khilaf terhadap Abu Thalib. Apakah Abu Thalib itu pamannya Rasul meninggal dalam keadaan mukmin atau tidak? Khilafnya berputar terhadap apa yang saya jelaskan. Para ulama sepakat bahwasanya Abu Thalib beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi tidak sempat melafadzkan syahadat. Apakah itu cukup untuk selamat dari api neraka? Cukup. Dan orang-orang yang meyakini, ulama-ulama yang meyakini keislaman Sayyidina Abu Thalib ambil pendapat ini, bahwasanya syahadat bukan syarat sah keislaman, tapi syarat untuk diperlakukan sebagai seorang muslim. Ada lagi macam orang dibilang al-abi, orang yang enggan. Ketika dia disuruh untuk syahadat, tidak ada masalah apa-apa, tidak takut apa-apa, disuruh syahadat. Syahadat apa kowe? Emoh, nyapa kowe emoh? Ya pokok emoh, tapi saya beriman terhadap Allah. Orang-orang semacam ini tidak dikatakan muslim karena dia tidak mau bersyahadat walaupun tidak ada halangan apa-apa. Niki sedikit tentang masalah syahadat niku sah napa? Mboten. Wallahu a'lam. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi yang disebutkan bahwa kuburan muslim jangan dekat sama kuburan kafir. Kebetulan dulu saya pernah mengalami dan mempertanyakan di hati saya ketika hadir di makam di Batia. Saya masuk, kok banyak sekali ini mau masuk ke Kuburan muslim utama kita gitu. Nah itu kira-kira bagaimana? Apakah itu ada hijab tersendiri atau khusus untuk keluarga para habaib yang ada di sana? Karena itu yang jelas kan banyak sekali. Yang kedua, ini apa untuk yang sebelumnya nggak masuk yang tadi, nggak apa-apa ya. Jadi ketika Habib yang mau hadir itu ngomong kalau misalkan Ami yang cuma apa ini tabarukan, murid tabarukan itu tidak disebut sebagai walinya antum misalkan, karena kami cuma datang pun tidak selalu istiqomah dalam membahas satu kitab sampai selesai. Suatu hari saya itu melihat Habib Umar bin Habib berbicara bahwa itu sudah termasuk, walaupun kita hanya belajar via YouTube-nya saja. Nah, anak kebetulan belajar ilmunya antum itu ketinggalan gitu kan di mantik, teman-teman udah pada belajar, sudah selesai, saya baru melihat itu. Nah, sedangkan ketika muncul pertanyaan, saya kan nggak ikut di halaqahnya dengan waktu
pembahasan ilmu itu. Nah itu gimana nasib kami para murid tabarukan yang nggak pernah menyempatkan diri untuk bisa ikut pelajaran antum setiap waktu gitu. Insya Allah itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah keadaan di beberapa pekuburan, gitu. Memang ada di kuburan sana itu antara makam non muslim dan muslim itu berdekatan. Yang tidak boleh niku bercampur, sanes berdekatan. Kalau di dalam satu kawasan muslim kafir terus tidak dibedakan, niku yang tidak boleh. Kalau dibatasi maknanya sini adalah untuk orang yang non muslim, yang sini untuk orang muslim, insya Allah tidak apa-apa. Karena di dalam kitab fikih bukan berdekatan, akan tetapi bercampur maknanya tidak dibedakan mana kuburan muslim mana kuburan non muslim. Niku yang pertama. Yang kedua tentang masalah murid yang tabarukan. Wallahu a'lam, mungkin apa yang dikatakan oleh beberapa ulama, kalau hanya hadir YouTube, hanya hadir majelis-majelis amah, niku dianggap murid nggih namine murid tabarukan mawon. Sanes murid yang hakiki, murid yang hakiki niku rada berat. Harus ada yang namanya mulazamah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun panjenengan duduk kali seorang guru, gurunya itu mengajari panjenengan sampai guru itu meninggalkan bekas kepada kalian, sampai kalian terpengaruh dengan guru itu, baru dikatakan dia itu muridnya. Karena yang namanya murid, apa yang dikatakannya dinisbatkan kepada gurunya. Jadi kalau Ustadz Rozik ini adalah murid saya, apa yang dikatakan Rozik dinisbatkan kepada saya. Cuma kalau hanya orang-orang yang hadir majelis-majelis umum saja, tidak dikatakan dia itu murid. Mungkin hanya murid berkah. Ustadz pun ada banyak, ada ustadz tabarruk, ada ustadz yang hakiki. Tabarruk itu hanya saya hadir untuk tabarruk saja. Yakni ada beberapa ulama, ini kan ada Sayyid Usama Azhari yang datang di Indonesia, bila-bila datang ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Yaman, Anda hadir 1-2 kali majelisnya, itu masih belum bisa dianggap murid. Kenapa? Anda belum terpengaruh dengan ustadz tersebut. Yang namanya murid harus ada terpengaruh dengan gurunya, baru dikatakan dia itu murid. Dan itu tidak akan terjadi kecuali Anda itu mulazamah beberapa tahun. Dan tidak mesti ya jadi murid saya. Anda boleh jadi murid ustadz-ustadz yang lain. Cuma untuk menjadi murid perlu effort, memang perlu effort. Dan kalau yang hadir majlis awam ini macam mana? Ya ini boleh dikatakan murid tabarruk saja. Murid tabarruk. Murid hakiki mboten, karena yang namanya murid niku berlevel. Wallahu a'lam. Sampun? Napa malih? Ten malih? Nggih. Mengaburkan menawi saged pertanyaan pun terlalu melebar sesuai dengan yang kita untuk awal. Menawi enten topik itu mungkin saged wekdal tapi pun aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami belum muslim. Saya kayaknya tidak bertanya. Nanti mumet saya. Mumet mencerna perkataan Anda. Jadi sifat-sifat Allah bukan dikeletkan dengan sifat manusia, itu saya belum bisa mencerna. Mungkin juga lah kayak tadi kolektor dikatakan sifat ini terus merasa aman di lingkungan, itu kok bisa ya sifat Allah dilekatkan di manusia itu kan kurang paham, bingung ya. Umat, terima kasih. Kelambine diwalik. Kaki ada kedua. Oh, nggih Ustadz Yunus. Pertanyaan yang bagus nggih.
Panjenengan ketika bertanya, oh bagaimana sih al-mukmin kan sifat Allah, bagaimana makhluk kok bisa untuk mendapatkan sifat Allah? Panjenengan mesti melihat hal ini daripada angle yang lain. Angle yang lain. Angle ini angle lah. Macam-macammu kok. Angle. Dibaca kok angle. Itu bahasa munafik itu. Jadi begini, kalau Anda melihat sebuah makna, makna itu ada yang paling tinggi dan ada yang rendah. Biasanya hal ini saya contohkan dengan pedes. Dengan apa namanya? Pedes. Pedes niku kan kalau panjenengan pergi ke satu apa jenenge? Satu warung. Contohnya saja warung sego goreng. Nanti bakulnya akan tanya kepada Anda, "Mas, lomboknya piro?" Ada yang pedesnya niku biasa, ada yang pedesnya niku sedengan, ada pedesnya niku ukur. Orang yang lambungnya kuat, orang yang suka pedes, dia akan minta level yang paling tinggi daripada pedes. Anda sebagai orang yang mungkin punya mah seperti saya, itu akan minta pedesnya niku yang sangat minim atau bahkan tidak pedes sama sekali. Jadi yang namanya pedes mempunyai level yang paling tinggi, mempunyai level yang paling rendah. Dan itu terpulang kepada orang-orang, maksudnya tidak semua orang bisa level paling tinggi, tidak semua orang bisa level paling rendah. Orang yang sudah biasa pedes dikasih satu lombok anyep. Sepo, iki apa? Sego goreng kok sepo. Maknanya kalau Anda memahami daripada angle ini, semua niku terpecahkan. Kata-kata al-mukmin maknanya adalah yang maha memberi aman. Yang maha memberi aman itu berlevel-level. Ada yang memberi aman daripada ketakutan duniawi dan ukhrawi yang paling tinggi. Kita kalau melihat pemerintah akan memberi aman di dalam perkara-perkara yang urusannya apa? Duniawi, tapi tidak dengan level yang paling tinggi. Paling pemerintah hanya sampai level kita lihat bagaimana pasokan makanan. Kathah ngopo mboten. Kalau tidak banyak akan diperbanyak. Levelnya pemerintah sampai situ. Dia pun juga dikatakan al-mukmin. Mempunyai sifat al-mukmin karena bisa untuk memberi aman, tapi sampai level sedengan. Nanti panjenengan sebagai seorang suami juga mempunyai sifat al-mukmin karena Anda bisa untuk memberi aman kepada istri Anda dan anak-anak Anda. Dikatakan Anda itu al-mukmin. Sama-sama al-mukminnya Anda dan pemerintah, akan tetapi level yang berbeda kan. Anda hanya memberi aman untuk anak dan istri Anda. Mungkin kalau bojone papat, anaknya 10, maknanya Anda hanya memberi aman kepada 14 orang. Ketika Anda sampai level pemerintah, Anda memberi aman kepada lebih daripada 200 juta orang. Kira-kira level mukminnya lebih tinggi mana? Panjenengan apa pemerintah? Pemerintah kan? Oke. Kemudian Anda naik level lagi kepada al-mukmin yang memberi aman kepada semua makhluknya. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Maknanya zat ini bisa untuk memberi aman dengan level yang paling tinggi, dan itulah al-mukmin yang hakiki. Maknanya al-mukmin itu sebuah makna umum, mempunyai level yang sangat tinggi. Level yang paling ujung, yang paling sempurna hanya berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Level yang sedengan bisa untuk makhluknya, level yang paling rendah juga bisa untuk makhluknya. Itulah yang dikatakan bagaimana sifat Allah al-mukmin bisa bagi Allah, bisa bagi makhluknya. Kalau Anda melihat daripada angle ini, angle sebuah makna yang mempunyai level-level, yang berlevel-level, ada yang level bagi Allah, ada yang level bagi manusia, dan semuanya namanya al-mukmin. Anda lihat daripada As-Salam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya akan terpulang daripada makna apa yang saya jelaskan. Anda lihat makna itu daripada makna yang umum, kemudian berlevel-level. Ini yang paling tinggi, yang paling sempurna hanya untuk Allah, di bawahnya untuk makhluk-makhluknya, terpulang kepada tinggi derajatnya makhluknya.
Ulama tidak memberi aman daripada perkara duniawi, karena biasa nih ulama itu tidak sugih. Sing sugih pengusaha. Bos Rahayu sugih. Amin. Bos NSM. Pak Kaji Suroto. Sugih. Tapi hanya memberi rasa aman di dalam duniawi saja. Ulama memberi rasa aman kepada ukhrawi. Mana yang lebih penting? Duniawi napa ukhrawi? Ukhrawi. Mana yang lebih berhak mendapat nama al-mukmin? Ulama napa pengusaha? Ulama, karena ulama memberi nama Anda al-mukmin dengan memberi dia sifat al-mukmin dengan level yang lebih tinggi daripada pengusaha mempunyai sifat al-mukmin. Jadi al-mukmin sebuah makna yang umum, bisa dibagi kepada makhluk-makhluknya yang banyak dan mempunyai level yang berbeda-beda. Setiap makhluk mempunyai levelnya yang khusus, dan level yang paling tinggi dan paling sempurna tidak bisa didapatkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih Mas Yunus? Wes, paham? Angglong aja diwalik kelambine. Nggih, monggo. Tenggorokanku wis. Mang subuh wis penak, lu ngomong simpel mang lho. Enggak enak malih. Pun ngeluh. Nggih. Jamaah putri membuatan yang tadi kamu. Sabun, ini kan saking jamaah putri